Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, sektor energi seperti batu bara diyakini masih memberikan ruang penguatan bagi laju indeks harga saham gabungan atau IHSG selepas Idul Fitri. Menurut pengamat pasar modal UB, Noval Adib, sektor energi seperti batu bara diperkirakan akan tetap tumbuh seiring dengan pemulihan ekonomi global yang terus berjalan. Permintaan batu bara dari China dan negara lain diyakini akan tetap tumbuh dan menjadi pemicu bagi pergerakan harga emiten batubara. Indonesia merupakan salah satu pengekspor terbesar batubara dunia dengan jumlah emiten cukup banyak di Bursa Efek Indonesia. Kinerja indeks harga saham gabungan atau IHSG setelah Idul Fitri akan dipengaruhi oleh sektor global dan domestik. Untuk sektor domestik, harga batu bara dapat menjadi katalis yang mampu menggerakkan bursa. Saat ini, permintaan batu bara untuk pasar domestik dan global masih tinggi, terutama dari China. Indonesia sebagai negara pengekspor batu bara memiliki peluang besar untuk memasok kebutuhan batu bara global. Kinerja emiten batu bara diyakini akan memberikan sentimen positif bagi pergerakan bursa saham secara umum. Bagi Indonesia yang penduduknya yang cukup besar ini atau mungkin bahkan sangat besar itu yaitu tadi sektor konsumsi itu tetap menjadi bisa sektor andalan itu ya, sektor andalan untuk bisa menopang kelanjutan market di pasar modal. Nah, selain itu juga mungkin sektor energi kayak batu bara itu juga masih bisa diharapkan ya, di mana Indonesia adalah termasuk eksportir terbesar ya di dunia ya, karena di luar negeri ini batu bara masih menjadi sumber energi alternatif yang cukup murah, sehingga demand dari luar negeri itu masih cukup tinggi untuk sektor batu bara. Nah, jadi begitu, saya kira ini masih akan menjadi katalis positif ya. Nah, meskipun juga tetap kita ya tetap harus senantiasa hati-hati ya, karena ya tadi itu biasanya memasuki bulan Mei itu banyak saham yang cenderung menurun. Nah, itu kan tinggal pandai-pandainya kita memilih di antara sekian banyak saham itu yang masih memiliki peluang lah, meskipun sekecil apapun. Jadi begitu. Pemirsa, jelang pemilu yang kurang dari 1 tahun membuat dinamika politik makin dinamis. Dan salah satunya ditandai dengan pengumuman capres dari partai politik. Menurut pengamat pasar modal UB Noval Adib, hal tersebut akan berdampak kepada pasar modal. Walaupun tidak besar, momen pemilu tetap menjadi perhatian investor emiten yang berkaitan dengan teknis pemilu akan mendapat sentimen positif seperti industri kertas, tinta, dan jasa logistik. Jelang pemilu yang kurang dari 1 tahun, partai politik mulai mengumumkan calon presiden yang akan diajukan dalam kontestasi politik 5 tahunan. Situasi ini juga menjadi perhatian dari investor pasar modal yang ikut mencermati profil dari calon presiden. Selain itu, beberapa emiten yang berkaitan dengan kegiatan pemilu juga akan mendapatkan sentimen positif. Beberapa emiten tersebut seperti perusahaan kertas, tinta, jasa pengiriman, media diperkirakan akan mengalami kenaikan penjualan. Ya, memang seperti kita ketahui isu penundaan pemilu itu sudah mulai meredup ya. Artinya dengan deklarasi capres dari partai terbesar PDIP itu semakin menguatkan bahwa memang isu penundaan pemilu itu semakin meredup. Artinya pemilu akan dilaksanakan ya sesuai jadwal. Nah, berkaca pada peristiwa yang sama 5 tahun yang lalu itu yang meningkat cukup pesat pada waktu itu ya adalah emiten
untuk produk kertas suara itu naik ya untuk momen pemilu. Dan itu adalah suatu pasar yang pasti, karena pasti akan memang dibutuhkan oleh penyelenggara pemilu. Ya. Jadi kalau menurut saya terkait dengan momen pemilu ini untuk bisa dikolek mulai sekarang kalau memang ingin jangka panjang, yaitu ya saham-saham di sektor kertas seperti Indah Cat Pulp ya, INKP atau Ciwi Kimia ya, TKIM. Jadi saya kira itu tentu dengan nanti produk turunannya ya terkait dengan distribusi begitu ya. Nanti sektor distribusi kayak Asa maupun Temas itu saya kira juga bisa akan terangkat juga itu. Pemirsa, cuaca panas yang dialami di beberapa daerah di Indonesia menjadi perhatian banyak pihak. Namun kondisi cuaca panas ini merupakan fenomena yang kerap terjadi di Indonesia. Menurut Guru Besar MIPA UB, Profesor Adi Susilo, terdapat 5 penyebab cuaca panas yang sering terjadi. Salah satu penyebab dari cuaca panas adalah dinamika atmosfer yang tidak biasa yang sedang terjadi di Indonesia. Namun menurut Adi, apa yang terjadi saat ini bukanlah cuaca panas yang ekstrim. Fenomena cuaca panas yang terjadi akhir-akhir ini merupakan fenomena alam yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Menurut Profesor Adi Susilo, Guru Besar MIPA UB, cuaca panas salah satunya terjadi karena dinamika atmosfer yang tidak biasa. Menurut Adi, terdapat 5 penyebab cuaca panas di Indonesia yang semuanya merupakan fenomena alam yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Pergerakan atmosfer inilah yang menyebabkan terjadinya cuaca panas yang melanda beberapa kawasan di Indonesia. Adi melihat momen Ramadan dan Idul Fitri menjadikan fenomena ini kemudian diperbincangkan oleh masyarakat karena meningkatnya aktivitas mereka. Memang beberapa hari ini kita merasakan cuaca atau hawa yang panas. Artinya sebetulnya panas itu gerah ya, kalau orang mengatakan itu gerah. Kalau kita bicara suhunya memang tidak ekstrim seperti di atas. Biasanya kalau kita mengatakan suhu panas, itu adalah paling tidak 5 derajat di atas rata-rata. Sedangkan kalau di kita itu masih sekitar itu. Dan sebetulnya ini adalah peristiwa yang akan setiap tahun bisa juga terjadi seperti ini. Jadi ini sebetulnya peristiwa-peristiwa biasa. Cuma kebetulan hari-hari ini bersamaan dengan Ramadan, dengan Idul Fitri, dan bersamaan dengan kita silaturahmi, perjalanan jauh, mudik, kita merasakan adanya hawa yang cukup panas. Nah ini paling tidak itu sebetulnya ada 5 penyebab cuaca panas yang ada di Indonesia ini. Ini menurut BMKG ya. Yang pertama itu adalah adanya dinamika atmosfer yang tidak biasa di seluruh wilayah Asia. Termasuk Indonesia, sebetulnya banyak itu. Seperti background saya itu adalah termasuk itu. Jadi adanya dinamika atmosfer yang tidak biasa. Pemirsa, Guru Besar MIPA UB Profesor Adi Susilo menjelaskan terdapat 5 penyebab cuaca panas yang terjadi saat ini. Kelima hal tersebut merupakan fenomena alam yang terjadi melalui berbagai sebab. Kepada tim Newspoint UB TV, Profesor Adi menjelaskan secara rinci 5 hal tersebut. Berikut penjelasan Profesor Adi Susilo. 5 penyebab cuaca panas dijelaskan oleh Guru Besar MIPA Profesor Adi Susilo secara ringkas. Kelima penyebab tersebut merupakan fenomena alam yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Dari kelima hal tersebut terdapat beberapa penyebab yang harus mendapat perhatian seperti perubahan iklim. Faktor inilah yang dapat dijadikan atensi karena merupakan isu global.
Aktivitas manusia dengan alam menjadi kunci dari pengendalian perubahan iklim agar pemanasan global dapat dijaga tanpa merusak lingkungan secara berlebihan. Yang pertama itu adalah adanya dinamika atmosfer yang tidak biasa di seluruh wilayah Asia, termasuk Indonesia. Sebetulnya banyak itu, seperti background saya itu adalah termasuk itu. Jadi adanya dinamika atmosfer yang tidak biasa di seluruh wilayah Asia, Indonesia. Yang kedua, adanya gerak semu matahari yang terjadi setiap tahun yang menambah lonjakan panas di wilayah subkontinen Asia Selatan, termasuk khususnya adalah India dan sebagainya, Indochina, Asia Timur, ini khususnya pada tahun 2023 ini. Yang ketiga itu adalah adanya tren pemanasan global dan perubahan iklim yang menyebabkan gelombang panas itu semakin sering terjadi. Ini kita climate change ini sangat berpengaruh sekali dan kita adanya global warming atau pemanasan global ini adalah cukup mempengaruhi kita ini. Artinya apa? Refleksi atau pantulan panas dari bawah, dari tanah ke atas itu terperangkap sehingga jadilah ini panas itu terperangkap di dalam bumi ini sehingga jadi panas. Dan juga adanya dominasi monsun Australia pada saat mana kita ini saat ini sebetulnya harus sudah masuk musim kemarau, tetapi ini kadang-kadang kita seperti kemarin hujan yang cukup lebat. Itu adalah monsun di Australia. Yang kelima, terakhir artinya intensitas maksimum radiasi matahari pada kondisi cuaca cerah dan kurangnya tutupan awan. Artinya apa? Terlalu cerah sehingga ini tutupan awan itu adalah berkurang. Pemirsa, masa libur Lebaran menjadi berkah bagi industri hotel di Kota Malang. Hal ini terlihat dari kenaikan jumlah pengunjung di hampir semua hotel yang ada di Kota Malang. Menurut Ketua PHRI Kota Malang Agus Basuki, kenaikan pengunjung mencapai 80%. Libur Lebaran kali ini dimanfaatkan oleh hotel anggota PHRI dengan memaksimalkan layanan dengan program Ramadan dan Idul Fitri. Agus berharap kenaikan tersebut menjadi penyemangat bagi pengusaha akomodasi di Malang setelah 2 tahun tidak mengalami momen tersebut. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Malang mencatat selama masa libur Idul Fitri terdapat kenaikan okupansi pengunjung hotel hingga 80%. Kenaikan ini dialami oleh semua hotel. Anggota PHRI yang sudah terjadi sejak hari pertama Idul Fitri hingga saat ini. PHRI sudah berkoordinasi dengan semua anggota untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pengunjung selama musim Lebaran. Kenaikan pengunjung ini menjadi berkah bagi pengusaha hotel. Setelah selama 2 tahun tidak mengalami kenaikan pengunjung, okupansi tinggi ini diperkirakan akan berlangsung hingga akhir pekan. Pengunjung di Kota Malang ya, umumnya Malang Kota ya, itu rata-rata untuk tahun 2023 ini okupansi ya pengunjung yang menghuni hotel, di mana okupansi hotel itu menjadi rata-rata 80% untuk tahun 2023. Yang datang itu dari berbagai daerah, mulai dari luar pulau sampai dengan di Pulau Jawa, itu memenuhi hotel-hotel, puluhan hotel yang ada di Kota Malang ini.
Pemirsa, peningkatan okupansi hotel selama masa Idul Fitri tidak hanya disebabkan adanya cuti bersama, namun juga pelonggaran cuti hingga pekan depan. Ketua PHRI Agus Basuki mengaku saat ini kenaikan pengunjung terjadi sejak hari pertama Idul Fitri hingga saat ini. Adanya pelonggaran cuti hingga pekan depan diyakini akan menaikkan okupansi hotel hingga di atas 50% dan juga 80%. Agus sudah berkoordinasi dengan semua pengelola hotel untuk memanfaatkan hal tersebut dengan memberikan pelayanan terbaik bagi pengunjung agar dapat memaksimalkan pendapatan industri hotel. Pelonggaran cuti bersama yang diberikan oleh pemerintah hingga akhir pekan ini memberikan dampak kenaikan okupansi hotel. Berdasarkan data PHRI, okupansi hotel terus naik hingga 80% di Kota Malang. PHRI menyambut baik pelonggaran cuti bersama karena memberikan dampak positif bagi industri perhotelan. Selain hotel, sektor pariwisata Malang Raya juga mengalami dampak positif dari pelonggaran cuti tersebut. Peningkatan itu terasa semenjak hari raya pertama, itu sampai dengan saat ini, tanggal 27 ya, itu memang masih stabil, jadi masih okupansinya masih tinggi, masih di rata-rata 80%. Dan ini disebabkan karena ada kelonggaran dari pemerintah untuk memperpanjang liburan Lebaran. Tingkat okupansi lebih baik dari tahun sebelumnya. Seperti tadi saya katakan, selama Lebaran tingkat okupansinya mendadak menjadi naik sampai 80%. Jadi dari total kamar yang tersedia di hotel-hotel itu. Pemirsa, arus kendaraan yang masuk maupun keluar dari Kota Batu dalam kondisi ramai lancar. Kendaraan dapat melaju tanpa terjadi penumpukan. Hal tersebut diungkapkan Kapospam Pendem Polres Batu AKP Anton. Kenaikan arus kendaraan terjadi pada H+2 dan 3 setelah Idul Fitri dan saat ini arus kendaraan dapat dikendalikan oleh petugas. Pihak kepolisian telah melakukan berbagai rekayasa lalu lintas seperti one way dan pemasangan barier agar laju kendaraan dapat berjalan lancar. Arus kendaraan yang masuk dan keluar dari Kota Batu terpantau ramai lancar dari Pospam Pendem Kota Batu. Pada pertigaan yang menghubungkan Kota Malang, Kota Batu dan arah Karangploso ini, arus kendaraan sudah naik sejak H+2 dan 3. Petugas Pospam Pendem sudah menyiapkan petugas dan rekayasa lalu lintas dengan pelaksanaan one way serta pemasangan barier untuk mengurai kemacetan. Situasi arus lalu lintas di Jalan Soekarno Muhammad Hatta Junrejo Batu alhamdulillah masih terpantau dalam keadaan ramai lancar. Untuk saat ini nihil kepadatan. Untuk peningkatan arus lalu lintas yang terpantau memang H+2 dan H+3 untuk di Jalan Soekarno Muhammad Hatta ini. Alhamdulillah untuk tahun ini lebih lancar di Jalan Muhammad Hatta karena mungkin sudah dilaksanakan pengaturan lalu lintas baik dilakukan secara one way maupun alih arus. Pemirsa, puncak arus balik ke tahap 2 diperkirakan akan terjadi pada akhir pekan ini. Arus balik dari Kota Batu akan bergerak keluar pada Sabtu dan juga Minggu. Kapospam Pendem AKP Anton memperkirakan pada akhir masa liburan, arus kendaraan yang keluar dari Kota Wisata Batu akanlah meningkat. Pihaknya sudah mempersiapkan petugas dan rekayasa lalu lintas jika terjadi peningkatan arus lalu lintas yang melintasi pos Pendem Kota Batu. Saat ini petugas terus siaga di pos untuk mengatur kendaraan yang keluar dan juga masuk ke Kota Batu. Arus balik dari Kota Batu diperkirakan akan terjadi pada Sabtu dan Minggu pekan ini. Hal ini merupakan puncak arus balik kedua setelah sebelumnya terjadi pada tanggal 24 hingga 25 April lalu. Arus balik kedua ini bertepatan dengan masa berakhirnya libur siswa sekolah dan pelonggaran cuti.
Petugas kepolisian yang berada di pos Pendem Kota Batu sudah mempersiapkan personel dan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan arus kendaraan pada akhir pekan ini. Diperkirakan untuk puncak arus balik antara hari Sabtu Minggu, mengingat mungkin akhir dari kegiatan weekend. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.